Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Episode kali ini gue mau review CV ya. Jadi ada Gabuters yang mau direview CV-nya ya. Gue akan coba review CV-nya, semoga ini membantu ya. Jangan kemana-mana, tetap tonton di Gabut Talks. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, kali ini sudah ada CV-nya ya. Jadi menurut gua ya, mereview CV itu harus ada iklan lowongannya. Kenapa? Karena teorinya adalah kalau menurut gua rumusnya kalau mau lolos review CV atau mungkin surat lamaran atau sampai interview sekalipun, itu CV itu harus sama dengan iklan lowongannya. Jadi kalau nggak nyambung dengan iklan lowongannya, ya menurut gua sih sangat kecil sih peluangnya. Karena kebutuhan perusahaan untuk cari kandidat itu semua dituangkan di iklan lowongan. Jadi iklan lowongan itu bukan main-main. Semua kebutuhan kalau nggak sesuai dengan iklan lowongan, ya udah dia nggak akan diterima. Itu kan intinya. Nah makanya bikin CV itu harus nyambung. Itu aja sih sederhana rumusnya. Tapi itu yang banyak tidak dilakukan oleh para pencari kerja ya. Gue akan tunjukkan dan gue akan kasih saran kepada si pemilik CV ini supaya ya itu tadi bisa nyambung, bisa relate dan relevan dengan si iklan lowongannya. Nah, ini contoh, ini CV-nya dari beliau ya, thank you banget. Dan kita akan tunjukin juga nih, karena gue juga minta ke beliaunya, karena ini beliau japri ya, jadi minta ininya, iklan lowongannya di screenshot. Yes, oke. Sudah ada di sini ya. Nah, ini taruh samping aja. Nih ya, jadi nama lowongannya adalah administrator. Ya. Sementara yang dia ditulis adalah admin. Oke, kita tahu sih admin merujuk pada administrator ya. Tapi kalau saran saya, karena ini adalah hal yang resmi, kalau bisa namanya samain spesifik ya. Nih baru sisi nama aja udah nggak konsisten nih, udah nggak relevan nih. Karena ya administrasi itu bisa banyak, departemennya banyak ya, admin marketing, admin produksi, admin operator, aduh banyak banget. Jadi saran saya pastikan membuat CV yang sesuai dengan apa yang diminta ya. Kalau dia memang carinya administrator ya tulisnya administrator. Nah, karena satu CV tidak bisa untuk di-apply ke semua lowongan, ya, jadi teman-teman juga harus edit-edit lagi gitu ya. Nggak semua harus diedit sih, tapi ada beberapa poin yang memang perlu diedit gitu maksudnya. Nah, salah satunya ini paling penting adalah iklan nama jabatannya. Nah, saran saya adalah lebih baik ini taruh di atas ini. Nih, taruh di sini nih. Ini taruh sini, terus fontnya, hurufnya lebih gede dari nama. Ini seharusnya nama ya, tapi kita sensor. Jadi judul ya, kalau kayak baca koran artikel kan judulnya lebih gede tuh biasanya dari si pengarangnya begitu ibaratnya. Ya sama mirip ya, karena judul ini bisa memframing si pembacanya atau si HR tuh langsung tahu, oh ini pelamar untuk posisi A, B, C, D ya. Mungkin kalau kita ngeliat satu CV ini ya kelar sih, satu CV masa susah banget. Tapi nggak semua HRD itu juga nge-review satu hari itu satu CV doang ya, mungkin bisa puluhan bahkan sampai ada yang ratusan juga ada. Nah jadi membuat atau menuliskan judul CV itu sangat memudahkan para HR untuk bisa memutuskan, oh ya ini posisi ini orangnya cocok. Dari sisi step itu aja kita bisa mengarahkan sebenarnya si HR itu mau cari yang kayak gimana. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi tulis saja satu ini. Judul, nama ya, berarti ini kita geser ya, tukar ke sini. Nah, ini udah oke nih kalau menurut saya ya. Udah ada nomor HP-nya, ini mungkin alamat ya, alamat rumah ya, ini alamat email ya. Tulis agak gede dikit aja boleh ya, mungkin diratain kiri di sisi sini nih. Ini mungkin akan lebih enak gitu ya. Ya ini mungkin selera aja sih, tapi kalau menurut saya sih kalau udah, karena baca tuh enak tuh nggak bolak-balik begini gitu kan. Jadi si HR-nya tuh lebih gampang aja kalau kiri semua gitu. Nah, ini bagian yang penting ya, tapi seringkali di apa ya, kurang tepat lah ya. Ini sebenarnya dia udah menuliskan, tapi kayaknya sih perlu ada satu perbaikan ya. Ini kita tulis di poin 2 ya. Jadi
Sebenarnya ya kata kuncinya adalah seperti yang tadi saya ceritain adalah relevan apa enggak dengan iklan lowongannya. Jadi di bagian tentang saya ini tujuannya kan profil summary nih, apa yang kita miliki, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang kita pernah alami sebelumnya, itu relate gak sih sama iklan lowongan yang dibutuhkan. Nah di sini ada job description ya, yaitu isinya ada spesifikasi kerjanya dan deskripsi pekerjaannya. Jadi intinya apakah yang spek yang diminta di sini dan apa yang dilakukan nanti itu sudah pernah kita lakukan atau minimal sudah pernah kita kuasai atau kita tahu gitu. Nah di bagian tentang saya itu bercerita tentang itu gitu. Jadi bukan cerita tentang diri kita apa adanya, tapi cerita tentang diri kita yang relevan dengan yang dibutuhin perusahaan. Ini beda loh ya. Jadi ini bukan tentang kita gitu. Ini tentang apakah perusahaan cocok dengan kita, itu masalahnya. Nah jadi objeknya kalau bikin CV itu bukan tentang saya, tapi tentang bagaimana dia akan membaca saya. Oke? Nah, jadi kalau gitu pahami dulu iklan lowongannya nih. Bagaimana iklan lowongan yang mereka butuhkan itu apakah sesuai dengan saya. Nah, kita akan tunjukin bagaimana di tentang saya ini nggak nyambung atau mungkin kurang dieksplor ya, sehingga ya seorang HR mereview ini nggak impresif loh, nggak menarik, kayaknya aduh biasa aja sih, kayaknya kurang deh. Nah sayang banget loh kalau kalian misalnya ternyata cocok tapi karena nggak mencantumkan itu secara spesifik dinilai kayaknya kurang, ya kan, sayang banget. Makanya kalau bisa ya jangan pernah lepas dari iklan lowongannya ketika kita membuat sebuah CV. Kita tunjukin di sini memang dituliskan nih, lulusan sekolah menengah kejuruan dengan minat besar untuk berkarir di bidang administrasi ya. Kalimat ini menarik tapi kurang begitu kena maknanya ya. Minat besar tuh ya tahu sih termotivasi dengan administrasi keuangan ya, oke. Nah tapi lebih baik ditunjukin aja bahwa kita tuh memang spesifik udah pernah ngerjain administrasi ya. Kita suka bagus, tapi kita suka dan bisa, nah itu menjadi nilai plus kan. Nah makanya langsung aja tembak. Nah karena kalau kita ngelihat dari sisi CV ini ya, dia belum pernah punya pengalaman kerja, tapi pengalaman magang dia itu berkaitan dengan yang namanya administrasi ya. Nggak masalah karena di lowongan ini nggak butuh pengalaman kerja yang sekian tahun, itu bagus ya, ini udah bagus sebenarnya. Cuma ya sayangnya ini ekspor di sisi ini yang belum ya. Kenapa sih ini penting? Karena nih orang membaca CV ya, HR tuh mungkin nggak sampai 1 menit itu udah bisa memutuskan oke apa enggak. Nah jadi ini karena ditaruh di paling atas, kalau mereka langsung ilfil ya mungkin nggak akan dibaca ke bawah. Tapi kalau mereka udah tertarik di bagian tentang saya ini paling atas ya, mungkin mereka akan lanjutin bacanya gitu. Para HR itu sama ya, nggak semua HR tuh suka baca, nggak semua orang tuh juga suka baca gitu. Tapi ketika memang harus baca, bacanya yang paling efektif, yang paling penting. Nah makanya kasih yang paling informasi yang paling penting gitu, daging-dagingnya gitu. Nah kita akan tunjukin nih. Di sini adalah dicari orang yang senang kegiatan administrasi. Oke, dia nunjukin kata senang administrasi, tapi apakah di sini langsung menunjukkan kemampuan administrasinya? Ya, lebih baik kemampuan administrasi itu dicontohkan dengan misalnya nih, saya terbiasa menyiapkan, saya memiliki pengalaman mengarsipkan dokumen. Mungkin ya bisa juga mengisi, saya terbiasa menyiapkan 30 check sheet sehari ya. Bekerja dalam 1 hari saya terbiasa mengerjakan sesuatu hal yang bersifat administratif. Lebih baik itu aja dikutip langsung, nggak apa-apa, to the point aja, daripada iya lulusan sekolah menengah kejuruan. Bukannya nggak penting ya, itu bagus, tapi lebih penting ya kita langsung spesifik aja nyerang di sisi ini nih ya, deskripsi pekerjaannya dia sesuai apa enggak begitu loh. Terus ya, poin yang kedua adalah memiliki pengalaman praktik kerja sebagai administrasi quality dan mampu lulus dengan nilai yang baik. Oke, pengalaman administrasi quality itu ngapain nih gitu loh? Apakah di quality tersebut itu juga relate? Misalnya dia di sana melakukan perekapan data, melakukan pengarsipan data ya. Kalau dia menyebutkan saya punya pengalaman praktek kerja lapangan di mana di sana melakukan kegiatan perekapan data, melakukan pengarsipan data. Wah, itu lebih enak ya. Oh, berarti relate nih, sama nih dengan pekerjaan yang akan dilamar ketika nanti kerja. Jadi info ini bagus, tapi nggak relevan kalau dia nggak menunjukkan pengalamannya itu. Syukur-syukur ya asumsi ini karena kita nggak bisa ngobrol ya. Mungkin suatu hari kalau ada episode kita bisa ngobrol, kita tanyain sekalian. Kamu pernah nggak nih ngelakuin kegiatan perekapan data misalnya secara spesifik? Tulis ya, pamerin, tunjukin.
Kemudian memiliki motivasi dan nah ini generik banget ya, sangat pasaran. Memiliki motivasi dan semangat tinggi. Ya, bagus. Kata-kata bagus tidak cukup, tapi harus dibuktikan dengan apa pencapaiannya. Ya, misal memiliki motivasi dan semangat tinggi dalam bekerja. Di sini misalnya ditunjukkan dengan ada deskripsi pekerjaan adalah berkoordinasi dengan departemen lain. Nah, lebih baik kita buktikan aja nih, apakah kita orang yang terbiasa dengan koordinasi dengan departemen lain ya. Misalnya kita di posisi ini ya, mungkin saya terbiasa kerja dengan lintas departemen, mungkin untuk mengambil data, meminta approval ke departemen yang lain misalnya. Dan di sini kita bisa tahu nih, oh orang ini biasa nih kerja lintas departemen. Jadi koordinasi nggak terlalu takut, nggak terlalu mungkin kayak banyak fresh grade yang mungkin masih malu-malu. Nah dia nggak malu-malu karena dia sudah bisa langsung ngobrol sama departemen lain, dia tahu begitu harus apa yang dia lakukan. Nah, yang kita suka para HR itu bukan orang yang hanya kompeten, tapi bagaimana adaptasinya cepat juga. Karena mungkin semua kompetensi itu dituliskan di dalam CV ya, tapi kan kita harap kompetensi itu bisa jalan. Karena kan faktor manusia bukan hanya skill, tapi ada psikologisnya juga. Kemampuan dia beradaptasi di perusahaan yang baru itu juga penting begitu loh, dibanding pengalaman lamanya juga. Nah ini mah agak ngeselin, tapi memang itu yang kita lakukan. Kita nyari orang yang mungkin bisa cepat adaptasi tapi punya skill yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Membalas email dan membuat dokumen sesuai dengan instruksi atasan ya. Kalau memang itu kita pernah lakukan, tulis aja nggak apa-apa begitu. Saya terbiasa melakukan email ya, membuat surat dokumen masuk dan keluar misalnya, boleh aja, nggak apa-apa. Jadi daripada kalimat ini dipakai tapi belum tentu bisa kita ukur senantiasa rapi, sekatan teratur, ya bagus tapi gimana ngukurnya? Ya lebih baik tulis aja apa adanya, pengalaman yang memang menunjukkan kita itu terbiasa dengan apa yang dibutuhkan. Nah, CV ini kalau udah dibikin ya mungkin nggak bisa diterapkan di lowongan yang sama, lowongan yang berbeda begitu maksudnya. Ya kita buat lagi, tapi memang di bagian tentang saya ini memang spesifik harus menceritakan relevansinya begitu. Tadi saya cerita satu CV tidak buat semua lowongan. Nah, ini bukan artinya di bagian pengalaman kerjanya harus kita sulap, kita harus sesuai, enggak. Ya kalau memang punya pengalaman kerjanya seperti itu ya tulis saja apa adanya begitu. Sementara ini ya kalau di bagian tentang saya. Kemudian di bagian pendidikan sebenarnya ini sudah bagus ya, menarik. Tahunnya jelas ya, bulannya nggak perlu ya, tahun aja, tahun berakhir, tahun mulai. Ada prestasi-prestasi, ini bagus. Tapi karena ini posisinya adalah punya pengalaman praktek kerja lapangan dan ini bisa lebih menjual, kalau saran saya ini lebih baik naik ke atas ini ya. Dan sebaliknya yang pendidikan justru ke bawah aja. Ya, karena pengalaman praktek kerja lapangannya ini sudah menunjukkan ada hal-hal yang masih cukup relevan begitu. Ya, misalnya mengisi dan menyiapkan 30 lebih dari 30 check sheet. Nah, ini bagus nih. Jadi dia melakukan aktivitasnya apa? Kemudian dia ditulis achievementnya, pencapaiannya apa. Achievement ini bukan berarti artinya harus juara satu lomba apa, enggak. Achievement itu pencapaian. Jadi kalau kita lari ya, kita sudah bisa mencapai berapa kilometer. Kalau kita misalnya ngangkat berat, kita sudah mencapai berapa kilo yang bisa kita angkat. Nah ini pencapaian. Nah sama, dia sudah bisa menuliskan pencapaiannya lebih dari 30 dalam satuan waktu yang spesifik per hari ya. Nah ini bagus. Cuma di poin yang kedua, mengarsipkan dokumen ini perlu ditambahin lagi nih. Mungkin dokumennya berapa, dengan satuan waktu berapa, sehari berapa, mungkin seminggu atau bulanan misalnya ya. Makin spesifik makin ada angkanya. Yang penting ada angkanya, ada hurufnya, ada harinya, ada satuan waktu misalnya. Itu bisa membuat kita lebih gampang menilai, oh ini orang biasa kerja enteng nih kayaknya, nggak kuat. Atau mungkin oh dia bagus banget nih, kerjaan ini berat nih dan dia bisa mengerjakan mungkin ini lebih dari apa yang kita miliki di perusahaan. Berarti dia harusnya bisa lebih bagus. Nah, jadi itu keuntungannya kalau kita bisa menuliskan yang spesifik. Memastikan tersedia alat kantor untuk aktivitas operasional ini per kapan, per minggu ya, kalau atau harian. Karena alat tulis setiap hari harus disiapkan, berarti memang banyak aktivitas kerjanya ya. Siapa tahu memang seperti itu. Nah, berarti kalau nih saya HR-nya, dia setiap hari nyiapin alat-alat tulis loh, berarti dia setiap hari kerjanya banyak. Berarti dia kalau seandainya kerja di tempat kita yang kerjaannya banyak misalnya, nggak kaget. Nah, jadi orang tuh sudah punya gambaran dengan nyebutin angka atau satuan waktunya. Menghitung jumlah produk dengan teliti, ya berapa produknya yang dihitung gitu sehari, ada berapa item bisa. Mengecek dan menulis label status produk secara berkala ya. Kalau berkala nih ya udah, kalau satuannya apa, harian, bulanan, waktu ya.
membuat limit sampel visual sesuai standar prosedur operasi. Ya, satuannya juga perlu ya, dan dilakukan kapan loh, mingguan, harian, bulanan. Tapi setidaknya ada 6 poin ini sudah bagus ya. Jadi buat dalam bentuk poin ini juga oke ya, karena ini memang CV 1 halaman ya, jadi space-nya bisa dimaksimalkan lebih rapat gitu. Itu oke ya, bikin 3 sampai 5 poin juga masih oke kok. Keahlian dan kemampuan. Nah, sebenarnya tadi ini bisa dikutip sedikit ya, dinukil sedikit di tentang sayanya. Jadi kita langsung pamer skill yang kita butuhkan, yang kita miliki. Karena di sini dia udah terang-terangan ya, di iklan lowongannya nulis cari orang yang nguasain MS Office ya, Word, Excel, PowerPoint. Jadi spesifik aja kalau nguasain Word, aktivitas MS Word apa yang kita kuasain? Bikin surat kah? Atau mungkin ngetik cepat 10 jari misalnya dengan kecepatan berapa, ya misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin Excel ya, kita biasa pivoting, kita biasa VLOOKUP ya, biasanya tulis aja langsung saya menguasai keterampilan MS Excel ya, biasanya formula yang saya gunakan ini. Itu bisa spesifik gitu. Terus mengelola dokumen dengan sistem tertentu ya, sistemnya apa? Langsung aja spesifik. Vivo misalnya sih ya. Kemudian akuntansi yang mengelola entry jurnal, buku besar ya, mengaplikasikan pengolahan angka. Nah, ini mungkin hampir sama dengan Excel ya. Jadi kalau pengolahan angka ya pakai formulasi apa. Kemudian software. Nah, ini spesifik, bagus nih. Mayop accounting ya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Jadi keahlian dan kemampuan ini lebih baik ditulis ini. Wah, ini typo nih. Jangan sampai ini ketahuan nih ya. Keahlian spasi dan spasi kemampuan misalnya, atau keahlian bisa juga deh mungkin kalau nggak begitu yakin tulisannya. Jadi ini jangan sampai ketahuan typo ya. CV bagus ya, sebagus apapun CV kalau kelihatan typo bisa aja penilaiannya jadi jelek ya. Malah lebih parah lagi nggak lolos. Jadi perhatikan kalau mau bikin CV, cek lagi, tanya lagi ke teman, cek 2 kali bahkan 3 kali ke teman yang berbeda, ada nggak typonya, minta tolong. Oke sih kalau gitu. Kalau dari saya sih cukup ya. Jadi ini semoga bisa jadi insight ya buat si pemilik CV atau teman-teman yang nonton, bahwa bikin CV itu nggak bisa buat semua lowongan, dan pastikan iklan lowongan itu sama dengan apa yang kalian buat ya. Jadi orientasinya membuat CV bukan tentang saya, tapi bagaimana mereka bisa relate dengan apa yang saya miliki. Oke? Terima kasih sudah nonton ya. Dadah, ciao. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao!